Di saat timnas Indonesia terus terbang tinggi dengan pemain-pemain kelas dunia dari Eredivisie dan Serie A, tetangga kita, Malaysia, sepertinya mulai gerah. Tapi bukannya mengincar pemain dari Liga Top Eropa, kabar terbaru justru bikin geleng-geleng kepala. Harimau Malaya dikabarkan sedang melirik pemain dari kasta ke-8 Liga Inggris. Ya, kalian nggak salah dengar, divisi ke-8. Apakah ini tanda keputusasaan atau justru strategi hidden gem yang jenius? Mari kita bahas. Nama yang sedang hangat dibicarakan adalah Anwar Cissé. Pemain berusia 21 tahun ini bermain untuk Leatherhead FC, sebuah klub yang berkompetisi di Isthmian League South Central Division. Di sistem piramida sepak bola Inggris, liga ini berada di level ke-7 atau ke-8. Secara teknis, ini adalah level semi-profesional bahkan amatir. Anwar Cissé sendiri memiliki darah keturunan Malaysia-Gambia. Kabarnya, ia sudah berada di Kuala Lumpur untuk mengurus proses naturalisasi atau setidaknya menjalani seleksi di salah satu klub lokal. Namun, publik sepak bola Asia Tenggara langsung heboh. Kok levelnya jauh banget sama Indonesia yang dapat Mace Hilgers atau Jai Itzes? Kenapa Malaysia sampai melirik pemain kasta bawah? Ada beberapa alasan kuat. 1. Kegagalan Matsdale. Sebelumnya, Malaysia sangat berharap pada Matsdale dari Go Ahead Eagles Eredivisie. Namun FIFA menolaknya karena garis keturunannya sudah terlalu jauh dari buyut. 2. Penolakan bintang championship. Nama-nama besar seperti Josh Brownhill, Kapten Burnley, dan Isaac Hayden sempat dikaitkan, tapi mereka secara tegas membantah punya darah Malaysia. 3. Skandal naturalisasi bodong. Ingat kasus 7 pemain naturalisasi Malaysia yang dihukum FIFA dan CAS karena dokumen bermasalah? Skandal ini bikin FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia ekstra hati-hati. Mencari pemain yang legal secara dokumen kini lebih sulit bagi mereka. Perbandingannya sangat kontras. Netizen Indonesia banyak yang mencibir langkah ini sebagai naturalisasi asal-asalan. Di saat Indonesia menetapkan standar tinggi, minimal bermain di kasta tertinggi atau kedua Liga Top Eropa, Malaysia seolah mengambil apa saja yang tersedia di pasar heritage player. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Anwar Cissé mungkin diproyeksikan untuk jangka panjang atau untuk memperkuat klub Liga Super Malaysia terlebih dahulu sebelum masuk ke timnas senior. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah pemain dari divisi 8 Inggris ini layak membela Harimau Malaya? Atau ini justru membuktikan bahwa pencarian pemain keturunan Malaysia memang jauh lebih sulit dibanding Indonesia? Dan terjadi lagi, Malaysia asal klaim kembali terjadi. Gua bingung sama Malaysia nih. Kenapa setiap pemain dikit-dikit diklaim, dikit-dikit diklaim? Hello! Nggak ada kerjaan apa sih kalian dikit-dikit diklaim? Buset dah, bingung sama Malaysia nih. Kita baca dulu guys. Di beredar infonya ini adalah pemain namanya Ivan Alejo, umur 29 tahun. Dan klubnya itu Apollo Nicasio, liganya Sirius, oke? Saya seorang Spanyol yang mencintai Malaysia karena negaranya indah, tapi saya tak memiliki hubungan dengan Malaysia. Jadi, udah para pemain yang sudah menolak dan menentang keras itu perkataan yang mengatakan bahwa mereka itu punya darah Malaysia, sedangkan semua pemain yang mereka klaim semua tidak punya darah Malaysia, bos. Dan ini kembali lagi, woi, fam Malaysia, are you good bro? The citizen Malaysia, are you good bro? Don't only claim bro, you have to searching what they like, the family. Aduh. Ingin segera menguasai ASEAN guys ya, negara tanggap jas kuning akhirnya guys ya akan merekrut pemain La Liga lagi. Cuy, buset dah guys. Waduh cuy, gokil guys ya, tetangga kita Malaysia gitu ya, nggak habis-habis gitu ya pemainnya dari La Liga semua cuy. Buset dah, kali ini guys ya bernama Aimar Oros ya guys ya. Gue diminta nih guys, salah satu orang Malaysia diminta untuk bahas Aimar Oros ini cuy. Jujur ini mah gue bukan gimmick guys ya, jujur keren banget guys statistiknya guys ya. Jadi guys ya, Aimar Oros ini berposisi sebagai gelandang serang boy. Gila, gelandang serang habis-habis cuy. Dan masih berusia 23 tahun cuy, buset. Dan memiliki market value 260 miliar rupiah.
Gila jadi guys ya, statistiknya luar biasa banget guys ya. Dari 37 bermain guys, telah mencetakkan 5 gol, 4 assist dan juga 8 kartu kuning. Wah, gokil cok. Semoga aja guys ya, Aimak Oros, here we go to Malaysia cuy. Akhirnya guys, Mahamadul Hasan Kiron, here we go to Malaysia cuy. Buset dah guys, buset dah, manusia 500M guys. Manusia 500M guys sudah menginjakkan kakinya di stadion Malaysia cuy. Buset dah, gila guys. Ini mah guys, udah otomatis guys, market value di negara Malaysia menjadi 600 miliar cuy. Buset dah, mengalahkan King Indo guys. Buset dah, mesra banget guys. Soalnya ibaratkan guys ya, ini tuh Dani Alves-nya Bangladesh guys. Dani Alves-nya Bangladesh akan menjadi Dani Alves-nya Malaysia cuy. Waduh guys, Muhammad Hasan Kiron telah tiba di Malaysia untuk menguruskan proses naturalisasi. Anjir. Thank you Bang LK sudah memberitahukan berita sangat dahsyat ini cuy. Pemain keturunan Bangladesh Mahamadul Hasan Kiron telah tiba di Malaysia. Buset dah, gue bangga banget guys, cuy. Tidak jadi mendatangkan Masdel dan juga Josh Brownhill, Hasan Kiron pun menjadi here we go to Malaysia cuy. Buset, gue bangga dengan tangga kita guys. Lu pada ingat pemain ini gak? Yes, yang katanya dulu mau dinaturalisasi Malaysia tapi nggak jadi karena yang keturunan Malaysia itu buyutnya bukan kakeknya. Jujur, untung nggak jadi loh Cak, karena kalau Matsdale ini jadi wakilkan Malaysia, itu Malaysia bakal serem banget cok. Demi sumpah nih, pemainnya bukan sekedar main di Liga Belanda aja, bukan. Dia ya nih Chat, pas main di Go Ahead Eagles, dia tulang punggung Go Ahead Eagles. Dan sekarang dia main di Feyenoord, rivalnya klub Aing di Liga Belanda. Itu dia cepet banget adaptasinya cok. Wah gacor dah Matsdale ini. Pokoknya untung aja lo gak dinaturalisasi sama Malaysia. Ramai pula yang cakap, alah kalau 7 player ni main juga, besok kalau betul lah last final lah dekat mahkamah tu, dia orang salah juga, sama juga kena potong poin sekiranya menang apa bagai. Aduh guys, relax dulu, biar aku terangkan. Let's go, check it out. Jadi FAM membuat rayuan untuk mereka ni untuk dilepaskan. Okey. Jadi apabila rayuan tu dekat KAS, hakim akan cek tengok dokumen original dengan dokumen apa yang FIFA dapat. Diorang akan nilai tau, sekiranya ada risiko besar yang betul lah memang 7 pemain terlepas tu, KAS takkan lepaskan pemain Malaysia guys. Takkan lepas macam tu je. Jadi benda ni aku rasa manis-manis tu dah dekat sangat dah guys. Tadi lah cakap aku. Okay guys, adios, bye bye. Setelah dituding oleh media Malaysia yang sumbernya nggak jelas itu, akhirnya Pak Erick Thohir atau Pak Ketum kita angkat bicara. Katanya gini nih Bray, maaf saya kelasnya nggak di situ. Begitu kata dia. Dan lengkapnya kayak gini nih, saya rasa buat apa kita intervensi kemajuan negara lain? Wah ini ada benernya juga. Emang negara itu apa? Brazil, Argentina, Jepang, bukan. Emang urutan berapa dia? Urutan 5 besar? Enggak juga. Buat apa kan? Bener juga nih Pak Erick. Dan kata YBS, kita bersaing antara negara Asia Tenggara ataupun tingkatan kita ke negara-negara Asia. Wah ini bener nih. Dan kalau misalkan emang YBS yang ngaduin atau Erick Thohir yang ngaduin, ya bagus lah. Kalau ada indikasi pemalsuan, indikasi penipuan, indikasi kejahatan, ya harus dilaporin. Dan yang sangat gue bingungkan, kenapa sibuk cari pelapornya, kenapa nggak evaluasi diri gitu, kenapa nggak fokus di sidangnya gitu, nyari sibuk lapornya, padahal emang itu salah kan, ada indikasi pemalsuan. Jadi menurut lo gimana tentang tanggapannya Pak Erick Thohir atau ketum kita tentang tudingan dia laporkan kasus naturalisasi? Tulis di komen, jangan lupa follow gue.